selamat datang di podcast sejarah kita, di mana kita akan menjelajahi kisah masa lalu untuk memahami asal-usul kita. Bersama saya, Muhammad Raihan Bintang, absen 23 dari kelas XE. Dan juga saya, Muhammad Rafi Fadli, dari absen 21 dari kelas XE. Dan saya, Raden Muhammad Haska, dari absen 30 dari kelas XE. Nah, kita akan berbicara tentang salah satu babak paling menarik dalam sejarah manusia, yaitu manusia purba. Selama 10 menit ke depan, kita akan membahas siapa mereka, bagaimana mereka hidup, dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Yang pertama nih, Rafli, aku mau nanya dong. Boleh, apa tuh? Yang pertama, siapa sih manusia purba itu? Jadi yang dimaksud manusia purba itu seperti apa menurut pandangan Rafli sendiri? Jadi manusia purba itu adalah nenek moyang kita yang kelompok manusia yang hidup jutaan hingga ribuan tahun. Mereka juga berkembang di era prasejarahan. Terus juga jauh sebelum itu ada catatan tertulis sehingga semua informasi tentang mereka berasalnya dari fosil, artefak, dan rekonstruksi ilmiah. Oke, benar. Secara ilmiah, manusia purba ini kan terbagi nih menjadi beberapa jenis seperti Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal, hingga Homo sapiens yang akhirnya berkembang menjadi kita saat ini kan. Nah, menanya lagi dong, misalnya kan yang tadi aku sebutin tuh kan ada beberapa jenis seperti Homo habilis. Homo habilis itu apa sih, Pri? Jadi Homo habilis itu yang dikenal sebagai manusia pertama yang menggunakan alat-alat sederhana dari batu. Kemudian ada juga Homo yang erectus yang tadi disebutin, yang terkenal juga karena kemampuannya itu beradaptasi dan menyebar ke berbagai wilayah. Jadi kayak gitu. Nah, yang kedua, mau nanya nih, kan tadi udah dijelasin juga kan. Jadi yang dimaksud manusia purba itu seperti apa, dan ada beberapa jenis manusia purba yang udah dijelasin sama Raffi sendiri kan. Nah, yang kedua, aku mau tanya nih sama si Aska, kehidupan sehari-hari manusia purba tuh kayak gimana sih? Kayak manusia purba kan sangat bergantung pada lingkungan. Mereka hidup dari berburu, meramu makanan seperti buah-buahan liar, akar-akaran, dan hewan buruan. Gimana kehidupan sehari-hari manusia purba? Jadi semua itu benar, Han. Tapi mereka juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam bertahan hidup. Misalnya, Homo erectus sudah menggunakan api untuk memasak dan menghangatkan diri. Jadi ini adalah salah satu tonggak besar dalam sejarah manusia. Oh, berarti dia udah menggunakan api ya. Berarti dia nggak makan mentah-mentah. Oke, selain itu mereka kan tinggal di gua juga kan untuk tempat tinggal sederhana mereka. Dan fosil dan artefak seperti alat-alat batu menunjukkan bahwa mereka itu cukup kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Terus gimana nih pandangan kamu buat kehidupan sehari-hari mereka nih? Itu betul. Bayangkan saja, tanpa teknologi seperti sekarang, mereka berhasil hidup selama ratusan ribu tahun. Aduh, tadi ada error sedikit ya. Maaf ya guys. Error ya. Jadi gimana nih Kli yang tadi mau kamu tanyain ke aku nih? Nah, kan tadi sebelumnya udah dipertanyakan gitu kan tentang yang manusia purba, terus kehidupan sehari-hari manusia purba. Terus juga kan kehidupan sehari-hari manusia purba itu sekarang udah bisa memasak gitu kan, yang menggunakan api, terus juga udah bisa menghangatkan diri gitu kan. Nah, sekarang aku mau menanya nih ke Rehan, bagaimana sih dengan manusia purba di Indonesia tuh? Buat yang di Indonesia sendiri ya, berarti kan di Indonesia itu kan ada beberapa temuan penting lah. Salah satunya itu ada Pithecanthropus erectus atau yang sering disebut manusia Jawa. Nah, jadi fosilnya itu ditemukan oleh Eugene Du Bois di Trinil, Jawa Timur pada akhir abad ke-19, Pri. Gitu. Berarti selain itu juga kan ada juga ya yang namanya tuh Homo floresiensis yang ditemukan tuh di Flores. Ada. Terus juga mereka sering disebut sebagai manusia hobbit yang karena tubuhnya tuh kecil, hanya sekitar 1 meter tingginya Tuhan. Terus juga usia fosil mereka diperkirakan sekitar 60.000 tahun yang lalu. Nah, itu menariknya, Pri. Jadi temuan ini tuh menunjukkan bahwa wilayah Indonesia itu sudah dihuni oleh berbagai jenis manusia purba dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungannya tropis gitu. Nah, selanjutnya nih kita balik nanya lagi ya. Jadi kita bakal ngasih pertanyaan ke si Raffi, guys. Jadi kan yang tadi tuh Raffi tuh kan nanya kan kehidupan manusia purba bagaimana sih di Indonesia tuh gitu kan.
Dan ada beberapa fosil yang ditemukan seperti tadi itu ada apa? Homo floresiensis ya, yang ditemukan di Florence. Nah sekarang yang keempat nih, pertanyaan keempat, kenapa sih kayak mengapa manusia purba itu penting gitu? Kayak belajar Apa tentang manusia alasannya purba gitu ya. Apa alasannya gitu? Kenapa manusia purba itu bisa penting gitu kan? Jadi makanya manusia purba itu penting tuh karena ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Nah pertama, mereka tuh mengajarkan kita tentang evolusi manusia dan bagaimana kita bisa bertahan menghadapi perubahan lingkungan yang ekstrim. Nah terus juga kedua dari mereka, kita belajar bahwa inovasi adalah kunci bertahan hidup. Misalnya penggunaan api-api, alat-alat batu, hingga secara berburu yang lebih efektif kayak gitu kan. Berarti yang paling penting dari pembahasan yang manusia purba penting itu menunjukkan bahwa kalau kerjasama adalah faktor utama keberhasilan sebuah kelompok. Tanpa itu mungkin kita tidak akan ada di sini kali ya kalau misalnya manusia purba itu nggak penting ya. Nah, Pri, tadi kan kamu bilang sendiri kan, jadi yang paling penting itu kan manusia purba itu kan menunjukkan bahwa kerjasama itu adalah faktor utama keberhasilan sebuah kelompok kan. Dan tadi juga kamu ngejelasin dari mereka kan kita belajar bahwa inovasi adalah kunci bertahan hidup. Nah sekarang aku tanya nih Kak, inovasi dan budaya manusia purba itu apa aja sih? Jadi kalau kita bicara tentang manusia purba kan kita tidak bisa lepas lah dari inovasi mereka kan. Nah apa aja sih inovasi penting yang mereka hasilkan gitu? Wah, kalau itu ada banyak sekali nih Han. Salah satunya adalah pembuatan alat-alat batu seperti kapak genggam dan alat pemotong. Alat-alat ini memungkinkan manusia purba ini untuk memproses makanan dan membuat pakaian itu dari kulit hewan. Selain itu juga manusia purba juga dikenal sebagai seniman pertama. Contohnya adalah lukisan Gua di Sulawesi yang usianya diperkirakan lebih dari 40.000 tahun. Lukisan ini juga menunjukkan bahwa manusia purba sudah memiliki kemampuan sendiri untuk mengekspresikan diri dan mencatat kehidupan mereka melalui seni. Jangan lupa kemampuan berbahasa juga mulai berkembang di era manusia purba. Meski kita tidak tahu persis seperti apa bahasanya. Kemungkinan besar mereka menggunakan gerakan tubuh dan suara untuk berkomunikasi. Oh berarti jadi intinya dari itu kayak mereka tuh manusia purba itu juga kan udah mulai dikenal sebagai seniman pertama kan, contohnya yang di lukisan Gua di Sulawesi seperti itu. Dan kemampuan berbahasa juga berkembang, berarti pada zaman itu manusia itu udah berkembang berarti ya, seperti kayak udah mulai menciptakan alat-alat dan mulai membuat alat-alat tersebut ya berarti ya. Nah tadi kan kita udah ngebahas nih tentang semua sejarah-sejarah kayak mulai dari manusia purba di Indonesia gimana, terus juga ya Homo sapiens yang kayak gimana, dan Manusia purba di Indonesia ya, kayak gitu-gitulah. terus ada mengapa manusia itu penting, dan terakhir ada apa ya tadi itu inovasi dan Iya, budaya. inovasi dan budaya di Indonesia purba. Nah sekarang kita di sini mau ngesimpulin ini semua gitu, jadi biar jelas. Oke, Yang pertama dari ya. Rehan. Jadi tadi tuh kita udah setelah membahas semua itu, manusia purba itu intinya tuh adalah nenek moyang kita yang hidup jutaan hingga ribuan tahun lalu sebagai bagian dari proses evolusi manusia. Mereka menunjukkan kemampuan luar biasa dalam bertahan hidup, beradaptasi dan berinovasi di lingkungan yang keras, seperti menggunakan alat-alat batu, dan itu mengusai api ya, dan menciptakan seni. Dan juga di Indonesia, manusia purba seperti Pithecanthropus erectus dan Homo floresiensis meninggalkan jejak penting dalam sejarah evolusi manusia. Inovasi mereka juga termasuk pembuatan alat dan penggunaan bahasa primitif menjadi fondasi perkembangan manusia modern. Nah terus juga meski banyak manusia purba punah karena perubahan iklim dan juga persaingan dengan Homo sapiens, warisan mereka juga tetap hidup gitu. Itu juga baik melalui genetik maupun pelajaran tentang daya tahan, inovasi dan kerjasama.
Jadi penelitian tentang manusia purba mengingatkan kita akan perjalanan panjang yang membawa kita ke posisi sekarang gitu sebagai manusia modern. Nah, jadi semua itu kesimpulan dari yang kita udah jelasin. Jadi maaf Gitu aja kalau gitu. misalnya kita ada banyak kesalahan Ya. atau mungkin kalian belum mengerti. Jadi ya kita closingkan aja sampai di sini, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.